Halo, nama saya Calvin Leonardo dengan NIM 525160007, program studi Teknik Elektro, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hasil laporan skripsi saya yang berjudul Perancangan Rangkaian Interface Sound Card untuk Komunikasi Teks melalui Software FLDG menggunakan frekuensi radio. Berikut pembahasan outline-nya. Yang pertama latar belakang, survei dan perbandingan, tujuan, batasan, spesifikasi, deskripsi konsep, sistem komunikasi, rancangan subsistem, pengujian dan analisis, kesimpulan dan saran. Apa yang melatar belakangi perancangan ini? Yang pertama, semakin pesatnya perkembangan telepon di Indonesia, komunikasi radio menjadi infrastruktur penting dalam telekomunikasi di Indonesia. Modulasi menjadi faktor penting dalam sistem komunikasi yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Untuk modulasi secara analog terbatas oleh parameter jarak, kapasitas pengiriman, serta noise yang sering timbul akibat modulasi. Sedangkan modulasi digital terdiri dari 3, yaitu ASK, FSK, dan PSK. Kemudian, performa sistem juga menjadi latar belakang pada perancangan ini. Performa sistem menjadi hal yang penting karena dapat dilihat pada perbandingan bit error rate pada masing-masing sistem. Nilai bit error rate menjadi parameter dalam menentukan kualitas sistem komunikasi. Perbandingan juga dapat dilihat pada survei yang telah dilakukan terhadap 2 jurnal. Untuk perbandingan hasil survei dengan alat dirancang dapat dilihat pada tabel berikut. Tujuan dari rancangan ini untuk merealisasikan sistem komunikasi radio yang berupa teks menggunakan sebuah radio genggam beroperasi pada frekuensi VHF yang dimodulasi secara FSK dan BPSK serta menganalisa performa sistem dengan tingkat kesalahan bit dalam pengiriman data. Batasannya sendiri modulasi dilakukan secara FSK dan BPSK saja dengan kecepatan 45,45 bit per second untuk FSK, 31,25 bit per second untuk BPSK. Pengiriman data berupa teks, kemudian juga frekuensi digunakan 144-145 MHz. Spesifikasinya sendiri menggunakan radio genggam berupa handy-talkie, beroperasi pada frekuensi 144-145 MHz, menggunakan rangkaian interface soundcard yang menghubungkan antara PC dan transceiver, soundcard dan terminal program pada PC, serta parameter pengiriman jarak dengan jarak 2 meter, 20 meter, serta 200 meter. Untuk deskripsi konsep, rancangan sistem komunikasi ini bertujuan untuk menjadi sebuah alternatif komunikasi yang menggunakan teks dalam transmisi data. Data yang ditransmisikan berupa data digital yang dimodulasi secara FSK maupun BPSK menjadi data analog melalui transceiver radio genggam dengan frekuensi 144-145 MHz. Rangkaian interface yang dirancang berfungsi menghubungkan transceiver dan PC. Dalam mengirim data, rangkaian interface menerima data masukan dari hasil pengetikan terminal program yang diproses melalui soundcard dan pada personal komputer. Kemudian data ditransmisikan melalui transceiver. Kemudian dalam penerimaan data, rangkaian interface mendapat sinyal input berupa sinyal analog yang ditangkap oleh antena pada transceiver. Sinyal analog dimodulasi menjadi sinyal digital pada soundcard dan diteruskan ke terminal program yang akan menampilkan teks pada personal komputer. Sistem komunikasinya sendiri akan kita bahas seperti ini. Yang pertama itu FSK, merupakan teknik modulasi penggeseran frekuensi untuk perbedaan binair 1 dan 0. Dapat kita lihat dengan rumus sinyalnya pada slide berikut. Mode komunikasi radio amatir yang sering digunakan itu adalah RTTY 45 dengan pengiriman data kecepatannya 45,45 bit per second yang mampu mengetikkan 60 kata dalam 1 menit, memiliki bandwidth 170 Hz. Yang kedua itu BPSK, Binary Phase Shifting, memiliki teknik modulasi dengan menggeser fasa sebesar 180 derajat untuk perbedaan binair 1 dan 0. Dinyatakan dengan rumus di slide berikut. Mode komunikasi radio amatir yang sering digunakan pada PSK itu PSK 31, yaitu pengiriman dengan kecepatan 31,25 bit per second, memiliki kemampuan mengetik 50 kata per menit, dan memiliki narrow bandwidth sebesar 60 Hz. Parameter perhitungan bit error rate. Yang pertama, signal to noise ratio atau yang disebut SNR merupakan perbandingan antara sinyal yang dikirim terhadap noise. Nilai SNR dapat kita lihat pada FLDG. Nilai SNR ini setelah kita dapatkan akan kita perhitungkan ke perbandingan sinyal energi bit dengan kerapatan noise EB per N0 sama dengan SNR sistem ditambah 10 log bandwidth dibagi laju data total.
Nilai EB per E0 akan kita perhitungkan ke dalam nilai kemungkinan kesalahan bit atau PE. PE sama dengan BR sama dengan setengah dikali RFC akar dari EB per E0. Transceiver sendiri menggunakan mode FM yang bekerja dalam dual band, beroperasi pada very high frekuensi 144-145 MHz, sensitivity antara 0,25 microvolt sampai 0,35 microvolt, daya output sebesar 1 watt, impedansi antena sebesar 50 ohm. Transceiver yang digunakan mereknya berupa Baofeng UV82. Rangkaian interface sound card menggunakan teknik optocoupler yang berfungsi untuk mengisolasi rangkaian input dan output, sehingga mencegah terjadi kerusakan karena perbedaan tegangan PC dan transceiver. Skematik rangkaian dapat kita lihat pada gambar berikut. Untuk rentang frekuensi yang diloloskan itu 400 sampai 4000 Hz. Rangkaian interface sound card memiliki koneksi stereo jack dan USB menuju PC. Untuk koneksi ke transceiver menggunakan headset plug type K01. Untuk sistem komunikasi pada program terminal dan sound card digunakan software FLDG pada terminal programnya. Itu berguna untuk input dan output teks pada PC serta dapat beroperasi pada FSK dan BPSK. Sound card sendiri itu mempunyai spesifikasi line in dan line out dari audio. Kemudian PC-nya yang digunakan adalah laptop Asus tipe A456U yang beroperasi pada Windows 10. Kita masuk ke rancangan subsistem. Itu ada koneksi PC dengan rangkaian interface dan koneksi rangkaian interface dengan transceiver Baofeng UV82. Untuk koneksi PC dengan rangkaian interface digunakan stereo jack pada rangkaian interface dan hubungan antar USB dan serial port dengan DB9 mil. Nah, kemudian kalau untuk pin konfigurasi dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk koneksi rangkaian interface dan transceiver dapat kita lihat koneksinya antar pin itu dapat kita lihat pada gambar berikut, dan untuk konfigurasi pinnya dapat kita lihat pada tabel. Kita masuk ke pengujian dan analisis. Pengujian dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama FSK dan BPSK. Untuk parameter jaraknya dilakukan 2 meter, 20 meter, dan 200 meter. Untuk pengujian komunikasi FSK antar dua sistem, tahap-tahap yang harus kita setup itu yang pertama kita men-setup frekuensi pada software FLDG dan pada transceiver. Nah, kemudian kita nyalakan mode Fox pada transceiver. Gunanya mode Fox itu untuk transceiver dapat beroperasi langsung saat dia mendengarkan ada suara yang masuk. Nah, kemudian koneksi antara transceiver, rangkaian interface dan PC pastikan terkoneksi dengan baik. Lalu kita dapat set configure-nya pada FLDG itu di menu sound card and audio. Lalu kita set port input mic dan output speaker-nya juga. Kemudian kita atur di menu operation mode-nya, off mode, itu pada RTTY 45 dan beroperasi pada FM. Lalu tampilan analyzer-nya kita akan menampilkan sinyal FSK-nya itu kita pencet SIG, signal. 3 kali pengujian pada jarak 2 meter, 20 meter, dan 200 meter. Input kalimatnya adalah pengiriman sinyal FSK dengan kecepatan 45,45 bit per second. Diagram blok pengujiannya dapat kita lihat pada gambar berikut. Pengirimannya dilakukan oleh sistem A, penerimaan sinyalnya dapat dilakukan oleh sistem B. Untuk pada jarak 2 meter, kita bisa lihat untuk teks inputnya kita ketikkan pada layar yang biru. Untuk teks outputnya nanti dapat terlihat pada layar yang kuning di sebelah kanan. Oke, kemudian untuk jarak 20 meter, kita juga bisa lihat dari software FLDG ini bisa menampilkan sinyal FSK-nya ya, FSK maupun BPSK. Kebetulan penguji ini FSK, yang kita lihat di sebelah kiri itu monitornya pengiriman sinyalnya, yang kanan itu penerimaan sinyalnya. Nah, kemudian ini pada jarak 200 meter. Dapat kita lihat juga nilai SNR muncul pada monitor sistem B atau pada monitor penerima di bagian bawah di software FLDG. Untuk hasil pengujian FSK antar dua sistem dapat kita lihat pada tabel berikut. Berdasarkan nilai SNR yang kita dapatkan, kita perhitungkan nilai EB per E0 dan nilai PE-nya, sehingga didapatkan nilai EB per E0 dan PE pada tabel sebelah kiri. Serta dari tabel berikut kita dapatkan nilai perbandingan grafik antara EB per E0 dengan PE untuk RTTY 45 atau FSK pada gambar sebelah kanan. Pada grafik tersebut kita dapat lihat untuk nilai EB per E0 tertinggi pada FSK itu terletak pada 20,729 dengan tingkat kesalahan itu terkecil sebesar 6,02 kali 10 pangkat 11.
Untuk nilai EB per N0 yang terkecil itu sebesar 13,729. Untuk PE terbesarnya itu sebesar 8,02 kali 10 pangkat min 8. Kemudian pengujian kita lakukan pada komunikasi BPSK. Untuk pensettingannya di awal itu step 1 sampai step 4 adalah sama. Kemudian berbeda itu dari operation mode-nya, kita set operation mode pada PSK31 dan beroperasi pada FM. Jangan lupa tampilkan analyzer berupa sinyal juga. Untuk input pengiriman kalimatnya itu pengiriman sinyal PSK31 antar dua sistem. Diagram blok pengujian dapat kita lihat pada gambar. Untuk pengujian pada jarak 2 meter, kita bisa lihat untuk sinyal BPSK-nya yang mengirim dan yang menerima, kita bisa lihat pada analyzer-nya. Oke, kemudian ini pada jarak 20 meter. Untuk nilai SNR-nya dapat kita lihat pada monitor sebelah kanan atau monitor sistem B penerima ya. Oke, untuk jarak 200 meter kita bisa lihat. Oke, selanjutnya untuk tampilan teks pada BPSK, tampilan teks output sinyal dan nilai SNR bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk 2 meter, untuk pada jarak 2 meter, nilai SNR yang didapatkan bervariasi, yang tertinggi 37 desibel, yang terendah 27 desibel. Untuk jarak 20 meter, tertinggi 33 desibel, terendah 24 desibel. Untuk jarak 200 meter, paling tinggi 31 desibel, paling rendah 21 desibel. Untuk perhitungannya, kita ambil nilai SNR pada setiap jarak. Itu dapat kita lihat pada tabel sebelah kanan, rata-rata SNR sudah kita dapatkan. Kemudian kita perhitungkan EB per N0 dan PE-nya. Berdasarkan tabel ini kita bisa lihat untuk grafik perbandingan EB per N0 dengan PE untuk PSK31. Nilai EB per N0 tertinggi itu sebesar 33,833 dengan PE-nya 9,683 kali 10 pangkat min 17 dan EB per N0 terendahnya itu 28,833 dengan PE 1,55 kali 10 pangkat min 14. Untuk analisis sistem FSK dan BPSK, untuk analisis performanya dapat kita lihat pada grafik tersebut. Untuk poin pertama yang kita dapatkan, semakin dekat jarak komunikasi semakin tinggi nilai SNR, semakin rendah nilai kemungkinan kesalahan bit error rate yang dapat terjadi. Untuk nilai SNR terbesar pada BPSK lebih besar dibandingkan FSK. BPSK terbesarnya pada 31 desibel, FSK terbesarnya pada 15 desibel. Untuk nilai PE terkecil pada BPSK itu 9,684 kali 10 pangkat min 17, untuk FSK itu 6,021 kali 10 pangkat min 11. Kesimpulannya, rangkaian interface yang dapat dirancang mempertukarkan data pengiriman berupa teks dengan modulasi BPSK dan FSK yang lebih optimal pada jarak yang lebih dekat. Dapat dilihat dari nilai SNR yang lebih tinggi. Semakin nilai SNR akan semakin nilai tinggi EB per N0 juga, sehingga parameter yang baik untuk komunikasi memiliki nilai SNR yang tinggi. Dapat dilihat untuk nilai SNR terbesar pada BPSK 31 dB, sedangkan pada FSK 15 desibel. Berdasarkan nilai SNR, komunikasi BPSK memiliki performa yang lebih baik dibanding FSK. Sistem komunikasi digital pada rangkaian interface yang dirancang memiliki performa yang lebih baik dengan menggunakan sistem modulasi BPSK yang memiliki nilai kemungkinan kesalahan PE lebih kecil dibanding FSK. Berikut sarannya. Melakukan kajian lebih lanjut untuk sistem komunikasi yang menggunakan modulasi lain seperti QPSK, 8PSK, 16PSK pada rangkaian interface yang dirancang. Melakukan pengujian komunikasi PSK31 dengan menggunakan antena Yagi pada very high frequency. Berikut daftar acuannya. Berikut untuk daftar bacaannya. Sekian dan terima kasih.